Demonstrasi konstekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Inquiry apresiatif melalui Bagja Prakarsa Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyono SPD SD, calon guru penggerak angkatan 8, dan fasilitator saya yakni Ibu Firkoh Inayah SPD MPD, serta pengajar praktik saya Ibu Wahyu Windari MPD. Visi calon guru penggerak yang sudah ditetapkan yakni mewujudkan murid mandiri, beretika, dan bersahaja. Visi ini dibuat tentu disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan visi saya mewujudkan peserta didik bertakwa, berakhlakul mulia, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan terampil. Visi dapat dicapai dengan paradigma inquiry apresiatif, yakni menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing melalui tahapan Bagja. Pelaksanaan inquiry apresiatif mengacu pada langkah-langkah tahapan Bagja, yakni yang B, buat pertanyaan utama. Yang A, ambil pelajaran. Yang G, gali mimpi. Yang C, jabarkan rencana. Dan yang A, atur eksekusi. Dari visi yang telah saya buat, prakarsa perubahannya yakni membentuk pribadi yang solih dan solihah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, untuk buat pertanyaan utama, yang pertama, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. 2. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai karakter atau akhlak mulia seluruh peserta didik di SDN 1 Giri, Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengajak rekan-rekan guru secara bergiliran memberikan amanat atau nasihat. Ini dilaksanakan setiap pagi, utamanya hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Untuk hari Seninnya pada saat upacara bendera. Sasarannya adalah seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua, mengajak rekan-rekan guru membuat dan memanfaatkan buku kendali. Buku kendali tersebut berisi kendali ibadah maupun kendali belajar, dan itu diisi oleh seluruh peserta didik, utamanya kelas 3 sampai dengan kelas 6. Yang ketiga, Bapak Ibu Guru bisa mengecek dan mengevaluasi perilaku peserta didik bisa melalui buku kendali tersebut. Setelah tahap membuat pertanyaan, kita masuk ke ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, atau potensi, atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada,
menemukan atau inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Untuk tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pada tahap ini, pertanyaannya adalah yang pertama, siapa sajakah peserta didik yang beragama Islam atau muslim-muslimah yang telah melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh? Atau kita bisa bertanya dengan hal-hal positif bagi pemeluk agama lain. Yang kedua, siapa sajakah peserta didik yang telah membantu pekerjaan orang tua atau melaksanakan kewajibannya di rumah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, mengajukan pertanyaan secara langsung kepada peserta didik saat di halaman. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada peserta didik di hadapan seluruh peserta didik lainnya saat di halaman tersebut. Hal ini tujuannya untuk memberi teladan bagi yang lain. Yang ketiga, mewawancarai atau mensurvei tentang kegiatan atau perilaku peserta didik saat di rumah atau lingkungannya kepada teman dan orang tua yang ada di rumah. Hal ini bisa kita padukan dari isian buku kendali peserta didik yang telah rutin diisinya. Setelah tahap ambil pelajaran, kita masuk ke tahap gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Yang kedua, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan pada tahap ini yang bisa kita sampaikan, contohnya, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika seluruh peserta didik di SD Negeri 1 Giri mempunyai nilai ketakwaan tinggi serta menjalankan semua kegiatan dan pembelajaran yang didasari oleh akhlak mulia? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, membuat deskripsi kegiatan hasil evaluasi buku kendali peserta didik secara manual. Atau yang kedua, membuat deskripsi kegiatan hasil evaluasi buku kendali peserta didik secara digital. Setelah tahap gali mimpi, kita masuk ke jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pada tahap ini,
Pertanyaan yang bisa kita sampaikan atau kita buat adalah yang pertama, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan serta nilai-nilai akhlak mulia pada peserta didik? Yang kedua, apa langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk menguatkan praktik di sekolah dan lingkungan rumah peserta didik? Berikut adalah daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik tentang yang poin pertama, manfaat yang diperoleh dari peningkatan ketakwaan dan akhlak mulia di sekolah dan lingkungan rumah. Yang kedua, kegiatan atau aktivitas apa saja yang peserta didik bisa membuktikan adanya peningkatan ketakwaan dan akhlak mulia mereka. Yang kedua, melakukan dialog dengan rekan guru, peserta didik lainnya, dan orang tua atau wali murid mengenai perilaku peserta didik. Tentunya yang terlihat mempunyai perilaku menyolok dari salah satu peserta didik tersebut. Setelah melalui tahap jabarkan rencana, kita masuk ke tahap terakhir, yakni atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pertanyaan yang bisa kita buat yakni yang pertama, siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai ketakwaan tinggi dan berakhlak mulia? Yang kedua, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai ketakwaan tinggi dan berakhlak mulia? Dan yang ketiga, siapa yang akan membantu saya melakukan refleksi untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia? Berikut adalah daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengkoordinasikan dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga orang tua wali murid. Yang kedua, mengajak rekan guru dan orang tua wali murid untuk berkolaborasi dalam memberikan amanat atau nasihat secara berkelanjutan serta memanfaatkan buku kendali murid dan mengevaluasinya. Demikianlah demonstrasi konseptual kali ini. Semoga memberikan banyak manfaat. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.